Baik. Ya, nanti rekamannya saya share di YouTube-nya Hibji ya. Bapak Ibu boleh menyimak pakai device maupun eh, PC ya seperti itu. Nah, saya ulangi bahwa jadi kita sebagai pengelola jurnal itu kan tujuan utamanya agar karya ilmiah, naskah penelitian itu dapat terdiseminasi dengan baik ya melalui jurnal ilmiah yang kita kelola seperti itu. Walaupun ada pembelokan-pembelokan lainnya, misalnya, oh ini syarat yudisium, syarat wisuda dan sebagainya. Nah itu kalau menurut saya ya bunga-bunganya lah seperti itu. Sementara memang tujuan awalnya memang diseminasi karya ilmiah seperti itu. Nah, oleh karena itu, eh, dari hulu sampai ke hilir kita ingin memastikan ya, terutama kita sebagai pelaku di industri penerbitan ilmiah ya, baik buku maupun jurnal itu bisa apa namanya, em, ya bisa naik kelas dan bisa memperbaiki diri untuk bisa sama-sama ya jalan bareng lah dengan Hibji seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sampai dengan saat ini belum kenal dengan Hibji, memang kita di sejak berdiri ya 2024 sampai sekarang itu jarang sekali menyelenggarakan webinar-webinar seperti ini ya. Karena kita fokus pada hal-hal yang substantif. Nah, tapi ke depan jangan ini ya Bapak Ibu jangan khawatir, kita akan rutin menyelenggarakan webinar penguatan-penguatan bagi jurnal maupun buku ya seperti itu. Nah, ini yang belum tahu, izinkan saya untuk menyampaikan Hibji berdiri April 2024, Rakernas pertama di 30 Juni 2024. Nah, setahun kemudian dalam proses itu kita memang hibernasi untuk menyusun SKKK ya, standar khusus kompetensi ya. Jadi sebenarnya ya pada waktu itu kita ingin em, apa namanya agar pengelolaan jurnal itu masuk SNI ya. Nah, jadi SNI itu ya standar nasional seperti itu. Jadi pengelolaan jurnal itu ada standarisasi. Cuman ada dua pilihan, kita ke SNI atau kita menyusun standar khusus ya. Nah, akhirnya pada waktu itu tahun 2024 sampai Agustus hampir setahun ya, kita menyusun SKKK, standar khusus pengelolaan jurnal ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di Kemnaker ada SKKK ya di bagian SKKK. Nah, terus di Agustus itu kita akhirnya 2025 ya, apa namanya, Hibji itu bisa em, menyelenggarakan Semnas ya, Semnasnya dengan Kemnaker ya, dan sekaligus kita dapat hadiah SKKK yang disahkan seperti itu. Nah, SKKK ini karena kita konsen ya di Hibji itu konsen untuk gimana agar pengelola jurnal itu bisa SDM-nya standar, terus mulai dari jurnal manager, editor teknis, editor pelaksana dan seterusnya itu punya standarisasi khusus, maka kita buat SKK dan SKK kita gunakan sebagai salah satu dasar untuk buat LSP. Jadi Hibji apa namanya menyusun SKK, nah SKK-nya ini digunakan LSP untuk melakukan sertifikasi seperti itu. Nah, belum banyak yang bergabung, tidak apa-apa ya kita bertumbuh perlahan, cuman kita ingin memberikan dampak yang seluas-luasnya. Walaupun Bapak Ibu saat ini belum menjadi anggota Hibji, nggak apa-apa ya, kita terbuka buat diskusi, sharing dan sebagainya. Nomor saya yang sering aktif di grup, ya mohon maaf ya, apa namanya, saya rangkap jabatan sebagai admin ya, juga sebagai yang lainnya. Em, ada macam-macam ya, ada dari kampus, ada dari penerbit profesional, eh, dari PT perorangan, PT profesional, CV, ada yang dari perkumpulan asosiasi, mereka juga tergabung di kita dan selamat bergabung juga yang Bapak Ibu malam ini bisa join bersama kami ya, anggota-anggota Hibji. Nah, kita juga membuka mitra strategis ya. Bapak Ibu punya kelebihan di organisasinya, punya pelatihan, punya lembaga-lembaga yang bisa bermanfaat untuk semua, untuk khalayak para pelaku penerbit yang ada di Indonesia. Silahkan bergabung sama kita di Mitra Hibji ya.
Nah, di Mitra Hibji sehingga nanti Mengelola kita bisa jurnal. apa namanya kolaborasi di sana. Nah, tahapan anggotanya nanti bisa ini ya, bisa lihat di website em, nanti seterusnya. Eh, dan ini yang terakhir pesan dari kami ya. Jadi em, ya kita harus sama-sama bergandengan tangan untuk menguatkan ya ekosistem penerbitan ilmiah di Indonesia gitu. Nah, di apa namanya di luar sana hiruk pikuk terkait dengan apa namanya penerbitan jurnal yang luar biasa dinamikanya, maka Bapak Ibu, mari sama-sama kita bergandengan tangan, sama-sama menguatkan agar industri penerbitan ilmiah di Indonesia itu semakin naik ya. Jadi kompetitor kita itu bukan bukan sesama penerbit di Indonesia. Kompetitor kita itu adalah mereka-mereka yang ada di luar sana itu. Maka kita sama-sama ngebangun Indonesia melalui penerbitan ilmiah. Saya kira demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Karona sebagai pemantik ya. Nanti sama-sama kita diskusi ya, Bapak Ibu. Boleh open mic setelah nanti Pak Karona menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan informasi Em, peraturan terbaru ya, peraturan menteri. Nah, peraturan menteri ini kebetulan belum ada pedomannya, maka eh, apa namanya? Di sisi lain kita nanti akan meraba-raba mungkin ya, mungkin di bagian ini dia akan seperti ini, atau mungkin di bagian ini akan seperti ini. Nah, karena yang jelas nanti akan secara resmi disampaikan langsung oleh Dikti Saintek terkait dengan pedoman Dirjen terkait dengan akreditasi jurnal ilmiah. Saya serahkan ke Pak Karona untuk memantik ya diskusi pada malam hari ini. Ya diskusi boleh, bedah bedah peraturan boleh, sosialisasi juga boleh. Yang penting substansinya dapat ya. Silakan Pak Karona. Terima kasih Pak Ketua, Pak Andre Yasmawan. Pada malam hari ini, Bapak Ibu, mungkin ini banyak sekali ya. Tadi saya lihat dari berbagai provinsi ya. Kita pada hari ini konsen atau kita akan fokuskan di permen ya. Permen itu kan manis ya. Kalau Bapak Ibu di eh, perguruan tinggi ya yang tidak lam di ban gitu nanti perban gitu ya. Kalau perban kan sakit berarti. Karena ini manis permen ya, kita permen nomor 9 akan bedah pada malam hari ini ya gitu ya. Pada sebenarnya tidak bedah ya. Kita melihat pasal-pasal yang ada seperti apa dan bagaimana karena dinamika yang sekarang terjadi bahwa kita dengar bahwa Sinta 56 dihapus, bagaimana langsung tidak terakreditasi dan kedepannya akreditasinya cuma dua, terakreditasi tidak terakreditasi. Sintanya dari Sinta 1 dan 4. Mari sama-sama Bapak Ibu kita membahas di sini terkait dengan permen tadi ya, permen Ristek Dikti nomor 9. Jadi kita lihat bahwa apa sih yang diinginkan, terus bagaimana nanti kedepannya jurnal ini dan bagaimana sistem akreditasinya ya mungkin bisa dibantu Pak Andre ya ini untuk yang permennya kita eh, share dan kita mungkin lihat pasal per pasalnya jadi Bapak Ibu juga nanti bisa kita diskusi boleh langsung atau kita selesaikan per pasalnya gitu ya jadi tidak mendahului dari pemerintah tetapi kita bisa melihat bahwa yang diinginkan seperti ini ya diinginkan seperti ini gitu mungkin izin Pak Andri. Saya yang share atau Bapak yang share? Ya, Pak Andri aja. Ya, Boleh. oke. Ini Pak Andre, kita mulai saja ya, karena saya tadi sudah membuka, kita lihat apa yang diinginkan dari Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang akreditasi jurnal ilmiah. Oke, kita lihat yang mungkin kita buka yang pertama ya Pak ya, mungkin pasal per pasal awalnya ya. Oke, ini ketentuannya dengan peraturan yang kemarin gimana Pak Andri? Ini sama ya? Ya, sepertinya masih sama Pak di bagian Masih ini. sama ya? Ya. Oke. Terkait dengan pasal yang kedua, kita lihat juga. Oke, di sini adalah jurnal ilmiah sama ya oleh penerbit.
Berarti masih sama, itu bisa dari kementerian perguruan tinggi, lembaga negara, kementerian lembaga, organisasi profesi, lembaga riset, dan atau badan usaha. Ambil sama ya ini ya. Oke, pasal yang ketiga terkait dengan Fungsi. registrasi, ya fungsinya ya masih sama. Ya ini yang menarik yang di mana ini Pak Andre? Kita turun lagi. Ya, Nah ini sudah, ya ini nah ini masuk ke sudah di sini Pak. pasal 4 Ya, ini menarik sekali. ya. Silakan mungkin Pak Andri, saya cuma memberikan itu, Pak Andri bisa menjelaskan ini apa sih, terkait dengan apa sih gitu ya. Iya, terima kasih. Jadi ini di pasal 4 fokus pada em, kriteria jurnal ya. Jadi kriteria jurnal ilmiah itu seperti apa? Ini sepertinya masih sama ya, apa namanya dengan di peraturan menteri yang sebelumnya tahun 2018, tahun 2021 ya. Hanya saja di bagian H itu ada penegasan ISSN dan DOI ya. Nah, ini juga sebenarnya masih sama, secara spesifik masih sama. Seperti itu Pak Karona. Ya, Ya, jadi nanti sebagai mungkin admin yang pertama ya, jadi saringan pertama sebelum akreditasi, DOI dan ISSN nama jurnal itu harus sama semuanya ya, maksudnya iya, penamaan, nomor ISSN, nama jurnalnya harus sama dan DOI-nya harus aktif semua. Ini yang apa? Yang menjadi sensor utamanya yang pertama ya. Oke, iya betul. yang di bawah Pak. Iya, yang nomor 3. Ya, Oke. jadi ini yang membedakan sebenarnya Pak Karona, yang nomor 3 ini. Jadi yang tadi itu sepertinya adalah syarat umum untuk menjadi jurnal ilmiah itu dari A, B, C, D, E sampai H. Nah, berikutnya, kalau jurnal itu mau maju akreditasi harus memenuhi kriteria. Nah, ini penerbit yang berintegritas. Ini klausul yang sepertinya baru ya, ada di peraturan ini dan di peraturan sebelumnya sepertinya belum ada ya. Ya, eh, Bapak Ibu, penerbit yang ikut di dalam Zoom ini mungkin ini ada yang terbaru ya. Jadi di dalam penerbit yang berintegritas itu seperti apa gitu ya. Ya, Iya, ada prosesnya jelas, rekamannya jelas dan sebagainya. Dan menerbitkan artikel telah melalui proses telaah sejawab. Ya, itu juga lebih ke buktinya ya, bukti aktif reviewernya, buktinya, formnya atau kelengkapan di dalam reviewnya. Itu Pak iya, Andre ya. iya. Nah, ini ternyata masih berkaitan juga. Jadi akreditasi jurnal ilmiah, Bisa nggak ya. bisa ngebedain ini ya. Iya. Nah, akreditasi jurnal ilmiah yang dimaksud pada ayat 3 ya, yang ini ya maksudnya. Nah, itu berdasarkan standar jurnal ilmiah. Nah, standar jurnal ilmiah apa saja? Nah, ini dibagi menjadi dua ya. Nah, inilah nanti yang akan dijadikan dasar. Sepertinya ya kita masih menerka-nerka. Sepertinya ini yang akan menjadikan dasar em, apa namanya di peraturan dirjen nanti sepertinya. Yang dinilai kan masih sama ya, tata kelola dan mutu artikel ilmiah. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan manajemen dan substansi seperti itu Pak Karona. Ya. Jadi dua ya, hampir sama, tetapi penamaannya ya tetap di situ sebenarnya tata kelola di manajemen ya Pak ya, dan Iya betul. nilainya proporsinya lebih kecil daripada yang substansi ke depannya ya. Ya betul. Substansinya 53%, untuk manajemennya 47% ya. Oke. Iya, itu pun Selanjutnya kita masih menerka-nerka juga ini. Nah, untuk yang tata kelola apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, ini Bapak Ibu masuk ke bagian yang pasal 6 ayat 2 ya, pasal 6 ayat 2. Itu bisa sama-sama kita lihat ya di sini ada identitas jurnal ilmiah. Ini biasanya identitas itu ya nama jurnal sama penerbit seperti itu. Nah, yang kedua pelibatan dewan
penyunting dan mitra bestari, keberagaman penulis, pengelolaan artikel jurnal ilmiah, kelengkapan informasi yang ada di laman jurnal ilmiah, keberkalaan jurnal ilmiah, penyebarluasan jurnal ilmiah. Nah, penyebarluasan ini masih ada ternyata ya, tapi nggak tahu apakah nanti akan pakai eh, apa namanya start counter lagi atau tidak ini yang bagian ini. Nah, karena karena kan dulu kalau cetak itu ada oplah ya, terus beranjak ke online. Nah, itu kunjungan unik. Nah, penyebarluasan apakah masih mengakomodir kunjungan unik? Nah, ini juga nanti sama-sama kita notice ya di bagian ini. Kita stabilo dulu nih. Selanjutnya Pak Karona, yang di bagian substansi, mutu artikel, itu ada apa saja di sini Pak Karona? Baik, untuk mutu artikel ya, di pasal ini sudah jelas ya, pasal 7 ayat 2 ya. Paling sedikit meliputi ada judul, abstrak, dan kata kunci ya, yang untuk A, dan poin B-nya adalah kontribusi kebaruan, analisis, sintetis, serta penyimpulan. Yang poin C-nya adalah nisbah sumber acuan primer dan derajat kemutakhiran pustaka acuan. Yang D sampai nanti yang format I ini hampir sama dengan akreditasi sebelumnya ya. Jadi ini komponen-komponen yang eh, sama ya, komponennya sama, tetapi ini mutu artikel ini lebih nilainya lebih besar ya, Iya, sama ya. Ini penggunaan istilah kualitas bacaan, format kata iya, letak hampir sama, Pak. iya, baik. Nah, pada prinsipnya, sepertinya di bagian mutu artikel ilmiah ini, itu sama ya dengan apa namanya dengan pedoman yang sebelumnya, hanya penamaan-penamaan saja. Misalnya di sistematika penulisan artikel. Nah, ini kan di pedoman sebelumnya itu tidak ada. Terus yang berikutnya adalah di bagian apa namanya yang penulis mana ya, penulis tadi, penulis. Nah, kalau kalau sebelumnya itu ada eh wawasan ya, aspirasi. Ya, saya lupa Pak. Aspirasi wawasan. Eh, oke, kita lanjut. Nah, ini tadi kita sudah bahas di bagian mutu artikel ilmiah. Sebelumnya adalah tata kelola jurnal ilmiah. Selanjutnya di bab yang kelima ini ada apa lagi nih Pak Karona? Mekanismenya ya. Ya, ini mekanismenya ya. Prinsip yang digunakan adalah independen, akurat, nah, sampai di sini transparan, akuntabel. Nah, ini adalah prinsip-prinsipnya yang ditekankan di dalam eh, eh, pengelolaan jurnalnya ya Iya, untuk diakreditasi ya. Ini iya. mekanisme kan. Ya. Ya, kita kita sangat berharap ya sebagai pelaku penerbitan ilmiah di jurnal, apa namanya, nanti untuk penyelenggaraan akreditasi jurnal ilmiah itu memang bisa berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur di sini gitu. Karena lagi-lagi tidak mungkin dong apa namanya pemain ikut jadi wasit atau sebaliknya wasit mau ikut jadi pemain seperti itu. Nah, itu bahasa kiasan ya yang Bapak Ibu mungkin bisa tahu. Nah, berikutnya di pasal 9 ada apa ini? Nah, ini yang tadi sudah disampaikan sama Pak Karona nih. Nah, silakan Pak. Baik, untuk pasal yang 9 ini, jadi akreditasinya nanti akan dinyatakan statusnya terakreditasi atau tidak terakreditasi gitu ya. Kalau pada umumnya kita biasanya Sinta non Sinta gitu ya. Iya, Ke depan iya, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Kalau iya, terakreditasi berarti dia dari Sinta 1 sampai Sinta 4 gitu ya. iya. Berarti benar nih sudah dikonfirmasi ya bahwa di aturan ini sudah dijelaskan peringkat 1 sampai 4 ya, sama kayak Iya. yang di Simago itu Q1 sampai Q4. Nah, Hmm. ini. Iya. 1 Berikutnya sampai 4. nomor 3. Nah, ini juga penting Tidak ya, terakreditasi. Pak Karona ya. Yang Mm-mm. poin ayat 3 ini, jurnal yang tidak memenuhi standar mutu. Standar mutu kan sudah lihat ya tadi ya, ada yang kalau tidak memenuhi
apa namanya, ibaratnya kalau di peraturan yang lama, kalau tidak memenuhi substansi, maka itu statusnya tidak Oke. terakreditasi. Nah, terus berikutnya yang keempat, ini ada apa nih Pak Corona yang keempat? Yang keempat, peringkat akreditasi jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud ayat 2 dimuat dalam sistem pengindeks ilmu pengetahuan dan teknologi. Oh ya, masih sama ya. Sama. Di websitenya Sinta itu ya khusus buat jurnal yang terakreditasi. Nah, berikutnya ketentuannya diatur oleh Dirjen. Ya. Hmm. Nah, ini masa Masa berlaku. berlakunya masih Iya. ada ya, masih sama ya Pak Corona ya, masa Sama. berlakunya. Iya. Bapak Ibu sekalian, masa berlakunya masih sama, itu 5 tahun. Nah, di bagian yang pasal 10 ayat 2, jadi apa namanya, kita masih banyak nih, sebagian besar dari kita yang belum mencantumkan peringkatnya pada laman jurnal. Jadi apa namanya, padahal di sini diwajibkan ya, peringkatnya sampai volume berapa, isu berapa. Masa berlaku. Iya. Ya, masa berlakunya itu kadang Sama cuma masa cinta berlakunya. gitu. Lebih ditegaskan. Ya. Iya, nah masa Iya. berlakunya nggak ditulis. Nah ini jarang nih. Maka ini ditegaskan lagi di Permen nomor 9, Permendikti nomor 9 tahun 2026. Selanjut di pasal 11 Pak Karona, silakan. Baik, untuk yang pasal 11, kita akreditasi jurnal ilmiah dilaksanakan melalui tahapan, ya. Yang pertama adalah pengajuan permohonan akreditasi jurnal ilmiah. Yang kedua, pemeriksaan pemenuhan kriteria jurnal ilmiah. Nah, di sini ini adalah kuncinya, mau lanjut apa tidak gitu ya. Selanjutnya, penilaian standar mutu jurnal ilmiah dan penetapan akreditasi jurnal ilmiah. Ini tahapannya hampir sama ya, tetapi di sini nanti di pemeriksaan ini lebih ketat lagi, ya, Iya, diterima atau ditolak. Gitu. iya. Iya, nah itu tahapannya saya kira masih sama ya permohonan. Nah ini kita masih menerka-nerka lagi ya ini tahapan untuk pengajuan baru atau untuk pengajuan pengajuan ulang. Nah ini juga kita bedah lagi ke bawah lagi kira-kira kita menemukan nggak apa namanya ketentuan terkait dengan pengajuan ulang, apakah prosesnya sama atau tidak. Iya, Di pasal 12 masih di Dirjen ya. iya, Oke. sama. Pasal 13 Pak Karona. Oke, ini hampir sama ya untuk pasal 13. Penerbit jurnal ilmiah dapat mengajukan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku peringkat akreditasi jurnal ilmiah berakhir Iya, pada Direktur Jenderal. Ini eh, masa pengajuannya sama, ya. iya betul. Yang untuk pasal 2 akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 tadi ya, diajukan pada periode yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Jadi Iya, ada penetapannya. masih sama. Jadi Ya sama ya. sebelum selesai 6 bulan misalnya selesai masa akreditasinya di bulan Juli 2026, maka sebelum 6 bulan sebelum Juli itu harus sudah maju nih. Nah, majunya ini nanti kita lihat apakah kita harus submit ulang, ngisi ulang, atau seperti apa tahapannya. Nah, itu di sini akan diatur ya. Nah, seperti itu. Iya. Iya, Oke, hampir sama ya itu ya. Yang keempat proses ulang ya akreditasi penetapan perpanjangan sementara pasal 5-nya iya, akreditasi bagaimana dimaksud pasal tidak berlaku bagi pengajuan akreditasi ulang yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi sama ini aturannya ya. iya Aturan masih. mainnya ya. Ya. Yang keenam itu dalam hal penerbit jurnal ilmiah tidak mengajukan akreditasi ulang sampai dengan masa berlaku peringkat akreditasi berakhir, jurnal ilmiah dinyatakan tidak terakreditasi. Oh, Langsung otomatis ya, tidak terakreditasi notis. ya, kalau misalnya tidak Ya, maju ya. Maka ini apa namanya, Bapak Ibu perlu ngecek ulang terus ya, rutin dan dicatat nih di kalender ya, di Google Kalender bisa nanti dikasih alarm ya. Pokoknya 6 bulan sebelum habis waktunya maju gitu.
Nah, jadi jangan sampai lewat. Kalau sudah lewat, misalnya Juli ini sudah habis itu. Nah, besok itu sudah tidak terakreditasi. Nah, itu ya. Jadi catatan penting juga nih bagi Bapak Ibu yang biasanya ganti pengurus, Pak. Kalau ganti pengurus tuh lupa. Oh, masa yang lama itu nggak ngasih tahu, nah, segala macam lah. Padahal kan sertifikatnya ada dan seterusnya. Oke, kita masuk ke pasal 14. Silakan, Pak. Ini apa ini? Penyimpanan ya. Pasal 14 ini Oh ya jurnal sama ilmiah ya. yang terakreditasi disimpan dalam sistem repositori nasional yang dikelola oleh kementerian. Iya. Ya, jadi biasanya Mungkin yang eh, Sinta itu ya. ya. Dan yang kedua, jurnal ilmiah yang tersimpan dalam sistem repositori nasional sebagaimana pasal ayat 1 tadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan Oke. perundang-undangan. Oke, ini terkait Nah, dengan penyimpanan. kita masuk ke bab Ini 5, ya, pemantauan dan evaluasi. Ini berarti monitoring ya, monitoring dan evaluasi nih. Nah, ini. saya izin baca Pak Karona. Jadi yang penting di bagian ini itu em, apa namanya pasal 15 ayat 2. Jadi pemantauan mutu, ini maksudnya mutu jurnal ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Nah, dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu jurnal. Jadi, kalimat ini sepertinya masih ada di pedoman yang peraturan menteri yang lama di 2021 juga masih sama. Jadi, pada waktu itu saya lihat poinnya masih sama ya. Jadi, ada dipantau sewaktu-waktu dan secara berkala ya. Nah, seperti itu. Nah, yang nomor 3, Bapak Ibu bisa sangat aktif ya untuk melaporkan ya. Mungkin kalau misalnya ada nih jurnal yang kayaknya nggak sesuai deh dengan apa namanya peraturan akreditasi misalnya. Itu Bapak Ibu boleh mengadu. Nah, ini pengaduan masyarakat ini nggak tahu nih pengadunya kemana nih. Apa lewat WA atau lewat email? Lewat email ada nggak yang dibalas selama ini email ke Arjuna kek atau ke Sinta. Kalau ada yang dibales, mohon informasi alamat emailnya ya. Dan nanti kirim ke saya. Biar saya juga kirim email juga seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Karuna, silahkan di ayat 4. Oke, yang untuk ayat empatnya dalam hal hasil pemantauan mutu menunjukkan jurnal ilmiah tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dari pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dan atau mengalami penurunan mutu, Hmm, Dirjen dapat melakukan evaluasi terhadap status dan atau peringkat akreditasi jurnal. Nah, ini yang terbaru. Yang ini ya, mungkin akan langsung dipantau. Bapak Ibu nanti bisa turun peringkat, bisa tidak terakreditasi. Ya, itu ya, iya, Mas Andri ya. iya, iya, betul. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sebelum mengadu ke kementerian mungkin ngadu dulu ke kami ya. Nanti kita bantu-bantu dampingi deh. Jangan sampai nanti jurnal Bapak Ibu turun peringkat atau turun mutu ya. Nah, kalau memang kita bisa profesional mengelola jurnal, nanti ya sama-sama kita support deh. Jangan sampai turun peringkat, apalagi teman-teman yang anggota HIPJ, seperti itu. Yang ayat 5, Hmm, ya, Dirjen ini menarik. dapat menetapkan penurunan peringkat akreditasi ya, pembekuan sementara dan atau pencabutan status berdasarkan hasil evaluasi dimaksud pada ayat 4. Nah, jadi langsung dicabut status akreditasinya ya. Seperti itu. Lanjut Ini ke, sudah sama dengan Scopus, Pak Andri ya. Jadi ada discontinue nanti. iya, sepertinya demikian Pak. Jadi kalau kalau di Scopus itu kan setahun sekali dia mereka ada evaluasi. Jangan-jangan di Arjuna juga seperti itu nanti ada evaluasi apa namanya rutin tahunan bagi jurnal yang kelihatan tidak ada penurunan mutu maka akan Benar. ini ya turun seperti itu. Oke. Nah, iya, di sini ada pembekuan sementara berarti kan discontinue mungkin ya, Pak ya. Iya. Nah, atau apalah Hmm. nanti nama statusnya seperti itu. Nah, ini juga tantangan juga bagi kita sebagai Bapak Ibu yang sebagai pengguna, misalnya di bagian SDM nih ya, itu harus aware banget nih dengan jurnal.
Jadi tidak harus percaya 100% terhadap informasi terakreditasi yang ada di jurnal. Namun Bapak Ibu juga perlu ngecek nih statusnya discontinue atau benar-benar masih terakreditasi gitu. Karena jangan-jangan misalnya sekarang sudah peringkat 2 itu ngajukan ke apa namanya ke SDM untuk dapat apa namanya bantuan lah atau naik naik jabatan dan seterusnya. Ternyata jurnal yang sama statusnya lagi bekukan sementara. Nah, ini perlu apa namanya perlu ada ya aware lah terhadap jurnal-jurnal. Jadi nanti bisa langsung cek ke websitenya Sinta untuk melihat status yang terkini ya. Mudah-mudahan website di Sinta statusnya terkini ya ketika diumumkan akreditasi atau ketika diumumkan pembekuan dan seterusnya statusnya terbaru ya seperti itu. Nah, ini kita udah masuk ke penutup Pak karena ya Oke, selanjutnya penutup ya ini ya peralihan dan aturan. Oke. Eh, jadi ini sah ya untuk dicabut yang kemarin ya, aturan yang lamanya gitu. iya betul. Oke, Nah, dari em, peraturan yang sudah kita bedah ini, Pak Karona, kira-kira apa nih poin-poin utama ya yang bisa disimpulkan sehingga nanti jadi catatan juga bagi Bapak Ibu peserta webinar pada malam ini. Nah, selanjutnya nanti kita sama-sama apa namanya inventarisir karena ini juga kita rekam. Nah, Bapak Ibu, em, bagian-bagian mana yang sekiranya bisa dioptimalkan atau bagian mana yang bisa kita maksimalkan atau bagian mana yang bisa udah kita tinggalkan aja bagian ini dan seterusnya. Nah, silakan poin-poin utama penting perubahan-perubahan dibandingkan dengan peraturan yang lama. Karena peraturan yang terbaru ini kita masih menunggu-nunggu ya Pak Karona, kapan nih perdirjennya keluar gitu. Nah, jangan sampai nanti peraturan dirjennya keluar, dibuka akreditasi, nah kita apa nah kewalahan untuk menghadapi peraturan yang terbaru ini seperti itu. Silakan Pak Karona. baik. Mungkin ada beberapa poin penting di dalam eh, eh, bagi pengelola jurnal ya, yang tadi kita bicaranya adalah terkait dengan tata kelola dengan mutu artikel ya, itu yang poin pentingnya ya. Karena apa? Eh, Nanti fokus pengelolaannya harus ada namanya bukti, ada sistem, konsistensi, dan mutu artikel. Itu yang paling penting di dalam akreditasi ini. Terus tadi ada dua ya standarnya ya, standar tata kelola dan mutu artikel. Dan Ya, tadi sudah disinggung, ternyata prinsip akreditasinya berubah gitu ya, dari ya, ada independensi, ada mutu, apa terkait dengan objektif, akurat, ya, objektif, transparan, ya, akuntabel, ya, itu ya menjadi poin penting. Terkait dengan tata kelola ya, tata kelola tadi ada 7 area yang paling penting terkait dengan identitas jurnal, editor reviewer, keberagaman penulis, pengelolaan artikel, kelengkapan, keberkalaan, sama penyebarluasan. Itu menjadi area yang penting di dalam eh, tata kelola gitu ya. Oke, yang terjadi nanti ke depannya ada pemantauan, evaluasi, dan risiko sanksi. Jadi eh, pemantauan sampai 5 tahun ya tadi umur terkait ya, dengan masa berlaku peringkat akreditasi dan 6 bulan sebelum berakhir ajukan akreditasi ulang dan peringkat akreditasinya peringkat 1 sampai dengan 4 dan ada risiko terkait dengan hasil evaluasi. Yang pertama adalah penurunan peringkat, ada pembekuan sementara, dan pencabutan status ya. Kita bicaranya di situ. Itu sih poin-poinnya yang dari eh, peraturan perundang-undang tadi ya, Pak Andri. iya, iya. Nah, Mungkin tambahkan lagi. iya.
Nah, menariknya di sini ya, Bapak Ibu, ternyata memang kalau kita lihat ada pembekuan status ini, mungkin ini nggak boleh maju dulu deh sebelum substansinya benar mungkin ya, atau jangan jangan maju dulu, jangan maju akreditasi dulu kalau misalnya tata kelolanya belum beres misalnya. Mungkin ada tujuan mengarah ke sana di bagian pembekuan status ini gitu atau di bagian yang di mana jurnal itu diminta untuk di hold dulu, jangan maju akreditasi, beresin dulu apa namanya tata kelola jurnal dan mutu artikelnya. Nah, saya lebih lebih cenderung ke sana, em, apa namanya bahwa peraturan ini memang benar-benar sangat sangat strict ya. Em, apa namanya bagi kita sebagai pengelola jurnal karena memang tujuannya untuk em, memperbaiki kualitas karena kuantitas jurnal apa namanya jurnal di Sinta ya, itu sudah lebih dari 15.000 ya. Em, dan itu sudah sangat banyak sekali. Maka Bapak Ibu, sudah saatnya jurnal-jurnal yang sudah disinta ini apa namanya kita bareng-bareng ya em, memperbaiki mutu artikel jurnal. Dari saya itu Pak Karona poin yang penting di bagian pembukuan status. Nah, untuk yang lainnya saya kira kita masih menerka-nerka, belum tahu ya di pedoman Dirjen Dikti itu nanti mau seperti apa. Nah, kalau menurut saya memang di mutu artikel ini menjadi primadona. Jadi kalau Bapak Ibu apa namanya eh, saat ini pengelolaan jurnalnya itu fokus pada substansi artikel yang benar-benar menurut keilmuan Bapak Ibu sebagai pengelola itu sangat baik, sangat bagus, maka em, ya 50%-nya lah sudah dapat apa namanya peringkat akreditasinya seperti itu. Karena tata kelola jurnal itu kan kalau saya lihat di bagian permen tadi ya nama jurnal, penerbit jurnal kan identitas ya, terus website dan seterusnya itu kan bisa Bapak Ibu lakukan ya tanpa misalnya dalam tanda petik tidak terlalu tinggi effortnya. Tapi kalau misalnya mutu artikel itu kan melibatkan banyak orang ya. Bapak Ibu selaku editor in chief harus menyeleksi artikel yang kira-kira berpotensi untuk di accept ya, diterima. Nanti ngobrol sama anggota dewan editor, ini artikelnya dikirim ke siapa. Nanti ada teman sejawat atau mitra bebestari yang apa namanya membantu menilai artikel ini layak atau tidak dan merekomendasikan untuk diterbitkan atau tidak. Nah, jadi ada banyak pihak dalam satu artikel yang mulai submit hingga terbit ya. Nah, dari sinilah apa namanya mungkin ya sebagai dasar oh mutu artikel itu menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi ya untuk maju akreditasi. Nah, tapi ada pertanyaan penting ini Pak Karona. Kita tadi tidak melihat ya di peraturan menteri ini untuk maju akreditasi umurnya berapa tahun dulu Hmm. nggak ada ya. Ya, Nah, periode ini penilaian. Ya. ya. Nah, jadi umurnya berapa tahun nih baru bisa maju akreditasi? Nah, ini juga kita masih menerka-nerka apakah 2 tahun, apakah 3 tahun, atau bisa lebih dari itu. Kita juga masih menerka-nerka. Yang jelas tadi yang diinformasikan di Permen itu adalah apa namanya, kalau mau reakreditasi itu 6 bulan sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau menurut saya ya, ini menurut saya. Kalau misalnya jurnalnya baru buat, terus mau daftar akreditasi, kalau misalnya nanti diumumkan di peraturan Dirjen bahwa umur jurnal harus terbit selama 3 tahun misalnya, atau selama 4 tahun ya, Bapak Ibu perlu pikir 2 kali. Jadi nanti mengubah strategi buat jurnal baru hari ini, Bapak Ibu bisa daftar ke Scopus dulu baru nanti daftar akreditasi. Nah, mengubah strateginya bisa seperti itu. Karena kalau Scopus itu kan standarnya 2 tahun. Nah, kita lihat apakah di akreditasi ini, di peraturan Dirjen yang terbaru, itu standarnya berubah
2 tahun menjadi 3 tahun atau tetap 2 tahun. Kalau misalnya 2 tahun, Bapak Ibu nanti siap-siap nih 2 tahun baru bisa daftar akreditasi. Demikian Pak Karona. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Karona? Silakan. Iya Pak Karona, sepertinya terlempar ya. Nah ini apa namanya? Akhirnya saya sendirian ini. Oke, ini ada yang sudah apa namanya sudah raise hand. Silakan Bung Ferdi untuk menyampaikan kira-kira apa yang perlu disampaikan. Oh, ini Pak Karona sudah masuk lagi. Silakan Pak Karona. Ada yang mau ditambahkan? Eh, Silakan Pak Karona. Kita discuss dulu aja. Oke, Mungkin kita chat. diskus. Ya. Ya, silakan Bung Ferdi. Baik, terima kasih Pak Karona dan juga Pak Andri dan juga teman-teman dari HIPJI yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang memang sangat kami butuhkan. Langsung saja pada pertanyaan, saya eh, kebetulan kepala jurnal di kampus UAS Jember baru dapat akreditasi minggu lalu sekitar ada total sekitar 14-an lah. Dan mayoritas itu di bawah Sinta 4. Sinta 5, Sinta 6 karena memang masih banyak yang umur muda. Nah, menurut saran daripada teman-teman HIPJI ini, itu bagaimana? Apakah kita di periode yang akan datang langsung daftar ulang saja agar Sinta 5 6 ini bisa mengikuti standar aturan yang terbaru atau nanti sarannya seperti apa gitu. Terus yang selanjutnya, saya juga meminta saran itu ada beberapa jurnal yang umurnya sudah tua gitu. Ah, itu masih kemarin dapat Sinta 4 gitu. Apakah kita main aman saja atau kita ngambil risiko? Sebenarnya ini berpotensi untuk naik. Cuma kemarin karena kami salah pengelolaan sehingga yang dinilai itu edisi yang belum layak gitu. Itu saja. Terima kasih Bapak Andri dan Bapak Sana untuk jawabannya. Baik, Pak Ferdi. Ini menarik sekali, eh, Mas Andri ini. Terkait yang pertama tadi, sudah keluar akreditasi jurnalnya, tapi aturan baru ini kan jurnalnya Sinta 1 sampai 4. Hasilnya Iya, di bawah Sinta 4. Bagaimana itu? Yang kedua, terkait dengan pengelolaan jurnal eh, Sinta 4 ya, ya sudah Sinta 4. iya. Ya. Ya mungkin yang pertama itu terkait dengan hasil akreditasi karena hasilnya sudah keluar ya. Masa berlakunya juga berlaku Pak Andre ya. Masa Iya. berlakunya sampai berapa itu? 2008 atau 2009? Itu Pak Ferdi ya. Jadi harusnya mengikuti aturannya. Jadi tidak serta-merta setelah aturannya baru Sinta Bapak di bawah Sinta 4 langsung tidak terakreditasi gitu ya. Itu Pak Mas Andre ya. Iya betul. Di Mungkin sini di ditambahkan. pasal 16 Pak, itu penjelasannya udah jelas ya, sangat terang benderang bahwa kemarin sudah dapat peringkat nih, tapi peringkat 5. Nah, itu langsung tidak terakreditasi atau masih berlaku, masih tetap dinyatakan tetap berlaku ya. Ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku akreditasinya berakhir. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang pertanyaan pertama, kalau masa berakreditasinya itu sampai 2027 atau 2028, maka masih terakreditasi itu sampai tahun itu. Nah, selanjutnya Bapak nanti bisa mengajukan reakreditasi gitu. 6 bulan sebelum. Iya, 6 bulan Iya, sebelum habis ya Pak ya. iya, masa. Iya. Ya. Terus yang untuk Berarti, ya, berarti lanjut. pengajuan itu kita harus nunggu masa berakhir, Pak. Tidak kita bisa misalkan setahun karena kita atau gimana? Ya, ini menarik juga. Kalau pengennya, kalau dulu kan bisa, Mas Andri ya, dulu baru pengen terbit sekali langsung bisa di apa akreditasikan ya. Setelah aturan yang baru kan berubah ya, menunggu 6 bulan. Nah, ini aturan yang baru lagi, kita juga harus menunggu apakah diperbolehkan. Sudah terbit sekali atau 2 kali bisa atau 3 kali kita bisa reakreditasi ya. Kalau untuk yang jurnal baru kan kita nunggu ya sekitar 3 kalau setahun 2 kali berarti 3 terbitan gitu ya.
Itu gitu Ya. Pak Andri mungkin ditambahkan. Kita harus nunggu kayaknya sebelum Iya, aturannya berubah. iya Pak Karena. Sepertinya kita harus nunggu dulu Bung Ferdi. Jadi eh, kita puas-puasin dulu di peringkat limanya sampai 6 bulan sebelum masa berakhir kita bisa mengajukan reakreditasi. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan proses reakreditasinya itu otomatis ya. Nah, sehingga enak nih kita nggak perlu jaga-jagain waktu, nggak perlu buat alarm di Google apa namanya kalender ya. Jadi Hmm. kalau misalnya 6 bulan sebelum habis, udah langsung otomatis saja di Arjuna kenilai gitu. Nah, Iya. jadi Bapak Ibu tidak direpotkan dengan proses proses yang bolak-balik submit dan seterusnya. Nah, tapi ini juga nanti kita juga tidak tahu ya apakah seperti itu, apa masih manual, karena lagi-lagi kita masih menunggu nih peraturan Dirjen yang mungkin akan segera diumumkan ya. Seperti itu, Bung Ya. Ferdi. Semoga Dirjen Saintek mendengar ya Mas Andri ya. Jadi otomatis tidak menyusahkan pengelola jurnal harus mengingat-ingat itu yang masa berlakunya. Jadi Iya, otomatisasi gitu ya. iya, Semoga iya, iya mendengarkan gitu ya. betul. Nah, ini Oke. menarik Yang ini. kedua tadi, yang kedua Pak Andri terkait dengan Sinta 4. Karena gini, poin yang akan Sinta 1 sampai 4 itu kan berbeda ya. Jadi Sinta 4 itu kan lebih cenderung sama dengan Sinta 3 yang penilaian yang lama gitu ya. Nilai poinnya jadi. Sebagaimana itu tadi ditanyakan dengan dari Bung Ferdi tadi, Mas Andri. Iya, iya. Em, ya, di Sinta 4 itu kalau misalnya ya, kalau misalnya Bung Ferdi itu sudah yakin bahwa ini kayaknya ada potensi naik, ya nanti diajukan aja reakreditasi gitu. Nah, tapi lagi-lagi itu prosesnya apakah manual atau otomatis. Nah, yang jelas kalau menurut saya Bapak Ibu fokus deh ke apa namanya? Ke tadi yang sudah dijabarkan di permen tadi ya, di bagian tata kelola dan bagian apa namanya? Mutu artikel. Nah, mutu artikel ini itu poinnya lebih besar. Pasti akan lebih besar ya. Kalau yang sebelumnya itu kan 51 ya, 51 dan 49 ya. 49 itu poin untuk manajemen ya tata kelola dan 51 itu poin untuk substansi ya yang sekarang nama substansi itu diganti dengan mutu artikel. Nah, Bapak Ibu kita fokuskan pada kedua hal itu mutu artikel dan tata kelola jurnal. Jadi kalau misalnya itu kita ikuti dengan baik ya dengan disiplin saya kira em, kalaupun nanti ada pengajuan reakreditasi secara otomatis bisa naik kelas juga seperti itu. Saya kira itu Bung Ferdi. Baik, Ya, terima kasih sudah sangat jelas. Terima kasih Pak Karona dan Pak Andri atas pencerahannya. Terima kasih, siap. ya, Oke, sama-sama. terima kasih. Pak Andri mungkin di chat ya, sebagian ada di chat ini Oh iya sebelum ya, ke Pak Sahrul ya. Mungkin ya, ini wah terkait dengan ISSN ini Pak. Terkait mendaftar ISSN pada PT atau CV, apakah harus kerjasama dengan perguruan tinggi? Ya, Pak. Ini sebenarnya di karena luar konteks pidato. nih Pak. Iya, di luar konteks sebenarnya apa itu sudah ada di Perpusnas ya. Nanti ditambahin tambahan lagi NIB ini yang terbaru. Hmm, Mungkin itu bisa nanti discuss dengan tim HIPSI lah ya kita itu kan. Intinya harus ada kerjasama. Terus yang kedua ini disebutkan 6 bulan dari Pak John Hardy ya. ya, 6 bulan sebelum habis masa akreditasi harus mendaftarkan jurnal untuk akreditasi. Tapi masalahnya bukan akreditasi sampai sekarang belum buka tahun 2026. iya, iya. Bagaimana pendapat narasumber? Nah ini. Selamat Jadi malam Pak John. ini menarik ya. Iya, sangat Oke. sangat menarik ya. Karena kita sampai saat ini belum dibuka. Peraturannya sudah keluar ya Mas Andri ya. Iya Tapi kalau betul. kita lihat semoga Arjunanya langsung berubah gitu ya. Arjunanya Iya, berubah. Maksudnya bukan nyanyian nih. Isian dalam tata kelolanya di dalamnya isian penilaiannya sudah berubah. Berarti kita bisa melakukan akreditasi. Banyak kabar yang apa berseliweran gitu. Akreditasi dimulai Oktober ya. Kita tunggu saja. Kita tunggu. Kita tidak bisa memastikan. Selama sistem dan administrasi di dalam Arjunanya sudah beres, pasti akan diumumkan. Dan iya, bagaimana yang sudah habis, ya, sudah habis ini pasti ada kebijakan.
Karena Iya, sampai sekarang kan tidak ada keputusan kapan dibuka periodenya. Gitu ya, Mas Andri ya. Mungkin iya ditambahkan, Mas betul. Andri. Iya, terima kasih Pak Jon atas pertanyaannya. Jadi menurut saya memang dilema ya, dilema. Jadi aturannya seperti itu. Dan 2 tahun terakhir ya sama-sama kita alami ya. 2 tahun terakhir ini kan buka tutup ya. Nah, bukanya akhirnya ketemu pola nih, bukanya April dan September. Kalau yang tahun lalu itu di akhir-akhir Agustus ya kalau nggak salah. Nah, kalau 2 tahun atau 3 tahun sebelum ini kan kita apa namanya mendapatkan apa namanya pembukaan Arjuna itu setiap tahun dibuka. Nah, tapi dinilainya dia per periodik seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya ya, jadi kalau misalnya dikasih saran, dikasih pilihan untuk apa namanya memilih, ya saya kira pengajuan reakreditasinya dibuat otomatis saja gitu. Nah, jadi kita sebagai pengelola jurnal tidak diributkan, tidak disibukkan dengan pembukaan akreditasi yang sewaktu-waktu dibuka setahun 2 kali atau setahun 3 kali dan seterusnya. Kalau otomatis kan enak tuh, kita tidak mikir kapan bukaan akreditasi, tapi kita mikirkan gimana caranya ngelola jurnal ini secara baik ya dari tata kelola dan mutu artikelnya. Kalau misalnya itu pendapat saya seperti itu, Pak John. Terima kasih. Baik, ini masuk ke pertanyaan satu lagi. Ini Ya, sama sih. Apa dari Bapak atau Ibu Tian ini ya? Apakah pengajuan akreditasi untuk pertama kali masih sama minimal 2 tahun setelah ISSN terbit, Bapak? ya, Ya, itu. Ini banyak ya yang ya, berseliweran juga ya. Eh, ada yang menetapkan bahwa nanti akan diperpanjang menjadi 3 tahun terakhir, gitu ya. Nah, ini yang menjadi eh, ya, apa ya? ya. Oke. Ini yang jadi pertanyaan tadi Pak Andri. Gimana ini? dua Ya. tahun masih sama? Nah, gitu. Ya, nah ini juga kita masih menerka-nerka ya Ibu atau Bapak Tian ya. Jadi untuk pengajuan akreditasi yang baru, apakah 2 tahun atau 3 tahun atau berapa? Nah, saya kira ini juga kita masih menerka-nerka. Harapannya ya nanti mungkin dari Dikti ada pertimbangan khusus ya terkait dengan masa masa sudah terbitnya sudah berapa tahun harus bisa baru bisa mendaftarkan akreditasi. Jadi sama-sama kita tunggu saja ya, Ibu atau Bapak Tian terkait dengan itu. Nanti kita kita ngobrol lagi ya minggu depan atau minggu depannya lagi kita ngobrol lagi setelah ada apa namanya pengumuman sehingga nanti ikuti aja di grup ya di grup HIPJ itu ada banyak banget itu ada grup yang webinar gratis pelatihan-pelatihan yang lainnya itu juga banyak nanti join aja sehingga nanti dapat informasi yang terbaru. Jangan mendadak ya ini di grup banyak banget yang cerita. Oh, nggak bisa gabung. Lah, sudah seminggu yang lalu kita informasikan. Tapi belum daftar-daftar giliran di ujung-ujung kita udah mulai mendaftar. Kita masuk ke Pak Sarul dulu ya, Pak Karona. Ya, Masuk ke silakan Pak Pak Sarul. Sarul. Silakan Pak Ya, Sarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Pak Karonel, Pak Andri ya. Ini juga Ya, kebetulan saya sering bersama dengan ID Publis ya, Pak ya. terima kasih Ya, Pak. ini Pak Andri ya, Pak Corona. Saya ini cuman mohon izin untuk menginformasikan karena memang terkait dengan masalah jurnal kami kan jurnal baru ya. Tapi ini SS apa ISSN-nya kemarin sudah keluar pada April ya 2025. Nah, berarti mungkin mudah-mudahan penetapan untuk apa namanya pengajuan akreditasi mungkin mudah-mudahan belum berubah ya apa semoga masih bisa 2 tahun gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan karena memang kita juga adalah orang baru awam ya pengelola jurnal, mungkin masih ada ya terkait dengan masalah tata kelola, kemudian manajemen yang juga punya yang salah gitu. Nah, semisalnya nanti ya Pak ya ketika kita nanti di 2027 semudah-mudahan sudah bisa ajukan sintanya gitu, akreditasinya gitu. Nanti mungkin kita masih bisa komunikasi dulu dengan Pak Andri untuk membantu untuk mengecek dan bagaimana sebagainya dengan Pak Kak Rona juga mungkin bisa membantu begitu ya Pak karena memang ketika kita mau ajukan akreditasi mungkin masih banyak di kita tuh akunnya salah tata kelolanya manajemen seperti itu ya begitu ya Pak Andri ya terima kasih banyak mungkin itu yang bisa saya tanyakan mohon arahannya. Enggak Pak Karona.
Ya kalau Iya, kalau di kita ya intinya kita saling membantu ya. Nanti ada webinar, ada pelatihan dan sebagainya terkait dengan pengelolaan jurnal ya, Pak Mas Andri ya. Ya, tadi kan mungkin kalau di jurnal lebih kita nanti mengoptimalkan apa informasi-informasi dalam kelengkapan laman OJS-nya seperti fokus and scope dan sebagainya. Terus informasi operasionalnya ya itu harus bahasanya konsisten, harus tautannya aktif dan sebagainya. Itu yang menjadi apa sekarang penilaian ya, ya biar ya, optimal gitu ya. Nanti bisa kita cek di awal gitu ya terkait dengan itu. Yang lainnya ya tadi sudah dijelaskan terkait dengan substansi atau di mutu artikelnya juga menjadi atau mempengaruhi terkait dengan prosesnya juga, manajemen prosesnya itu. Ya, iya, karena baru ya sekalian SOP-nya dijelaskan atau prosedurnya diikuti semuanya, dicari reviewernya yang sesuai dengan bidang ilmunya dan sebagainya sampai prosesnya dengan benar. Itu menjadi poin untuk akreditasi. Terkait iya, dengan 2 tahun, 3 tahun ya emang banyak yang menginformasikan 3 tahun gitu ya, 3 tahun terakhir. Ya kalau 2 tahun itu kalau untuk eh, pengindeks yang lainnya bisa menjadi alternatif ya tadi sudah informasikan Scopus atau yang 2 tahun yang lainnya kan banyak juga indexing ya untuk alternatif sebelum eh, mengajukan ke Arjuna atau akreditasi di iya. Sinta itu. Silakan Mas Andri. Baik. Ya, terima kasih Pak Sarul. Jadi kami sangat terbuka sekali ya kalau misalnya nanti jurnal Bapak atau jurnal kolega Bapak ingin maju akreditasi, nanti berkabar saja ke kami. Biasanya kita juga menyediakan apa namanya forum untuk diskusi seperti itu. Kalau mau disampaikan di grup nggak apa-apa, Mas nanti minta tolong dicekkan jurnal saya nih gimana untuk maju akreditasi dan seterusnya itu juga bisa. Jadi pas waktunya yang tepat nanti saya buatkan video untuk ngoreksi atau mereview jurnal Bapak gitu. Nah, saya kira ini sangat terbuka sekali ya Pak Sarul ya. Terima kasih Pak Sarul. Hmm. Iya, terima kasih banyak Pak Karona sama Pak Andri ya. Nah, mendingan kita terbuka daripada tertutup karena sesuai dengan realitanya kan. Ya, Iya. Ya, makasih ya Pak. ya Sama-sama. sama-sama. Silakan Pak Oke, Yogi. kita Mas ya, Pak Yogi ya. silakan Pak. Eh, baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Salam Ya, kenal, Pak Aldrin dan Pak Karona. Saya Yogi dari Jayapura, Pak. wah, Izin. jauh sekali ya. Mungkin sebelumnya siap, agak lumayan jauh, Bapak. Mungkin sebelumnya saya sempat konsultasi dengan Pak Aldrin via WhatsApp. Mungkin kasusnya sama ya seperti yang tadi disampaikan sama penanya sebelumnya. Izin Pak, kami memiliki jurnal yang punya ISSN-nya itu online, tapi yang cetaknya itu tidak terdaftar seperti itu. Nah, izin apakah ISSN-nya tersebut itu mempengaruhi penilaian pada saat akreditasi atau bisa dilakukan akreditasi dengan hanya ISSN dengan ISSN online saja seperti itu. Lalu yang kedua mungkin terkait dengan username Bapak, username dan password yang akan mungkin dikirimkan pada portal Arjuna itu apakah bisa eh, menggunakan dari editor atau dari eh, pengelola yang dikirimkan ke portal tersebut karena kami sedikit kendala masternya tersebut belum bisa diakses seperti itu. Serta mungkin terkait dengan pengisian borang jika memungkinkan izin berkenan disepil sedikit Pak terkait dengan tips dan trik pengisian borangnya mungkin seperti itu Bapak izin. Terima kasih atas Baik, kesempatan. terima kasih Pak Yogi. Pak Corona mungkin mau eh, menanggapi terlebih dahulu. Oke. Ini terkait EISSN ya, Bapak Ya. jurnalnya terdaftar EISSN ya? Siap, EISSN Bapak izin. Iya, kan syarat untuk akreditasi sudah terdaftar Garuda, Pak. Di Garuda Siap sudah.
Sudah ya. Ini berarti kan, sudah siapa Pak? jadi EISS-nya sudah ada, Garudanya Siap. sudah ada. Berarti Siap. bisa mendaftarkan di Arjuna ya. Arjunanya sudah dapat ya. Oke. Arjunanya kami sudah punya akunnya Bapak. Iya, berarti kan tidak ada masalah untuk pengajuan akreditasinya kan. Terus Siap. username dan password. Nah ini kalau yang dikasih username dan passwordnya Pak Yogi itu nanti akan jadi Siap. masalah ke depannya kan asesor bisa mengakses di situ, mending dibikinkan user dan password khusus untuk asesor, levelnya adalah editor gitu kan. Oh, siap, Iya, siap. jangan Juna manager Pak. Kalau Juna manager tahu semuanya nanti. Oh, Di baik. levelnya editor ya, editor in chief lah. Baik. Saya levelnya hampir kan sama di situ. Jadi jangan menggunakan yang kita, karena kan setiap hari kita menggunakan user itu gitu ya. Siap. Jadi, uh-uh. Terus ini juga nanti seumpamanya kalau nanti didengar gitu Mas Andri ya, otomatis berarti itu user dan passwordnya seumur hidup ya untuk asesor ya. Yang apa ini, Pak? Jadi eh, iya, user dan passwordnya. Kalau lebih bagusnya dibikinkan sendiri, ya itu Oh ya. iya, iya. Terus terkait dengan tip and tricks Burang lah, karena kita menunggu Pak Yogi untuk yang Burang terbaru itu kita menunggu. Tetapi kita sudah tahu bahwa untuk artikelnya lebih nilainya lebih tinggi. Tapi secara strukturnya kita masih nunggu. Makanya tadi saya bilang kan ini sistem Arjunanya segera berbenah. Kita nanti kalau sudah tahu di dalamnya penilaiannya, kalau kita sekarang mengisi masih mengisi yang akreditasi lama gitu. Yang untuk akreditasi baru kan belum belum muncul ya. Kita nunggu nunggu di situ nanti baru kita nanti ada webinar atau ada terkait dengan pelatihan dan sebagainya untuk terkait dengan pengisian itu. Gitu Mas Andri ya, tambahkan Mas Andri. Iya, betul. Terima kasih Pak Karona. Jadi saya sependapat dengan Pak Karona ya, Pak Yogi ya. Jadi yang Ya. penting Bapak punya ISSN. Ini syaratnya untuk maju akreditasi EISSN. Kalau sudah dapat, nggak perlu ngurus print ya. Baik. Nah, Siap. dugaan saya di bagian ini ya, kriteria jurnal ilmiah akan menjadi apa namanya menjadi ketentuan di des evaluasi ya. Mungkin ya, ini juga saya masih menerka-nerka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyarankan agar nanti username dan password yang di submit untuk digunakan oleh asesor itu passwordnya jangan diubah-ubah ya. Nanti dibuatin akun tersendiri dan passwordnya jangan diubah-ubah. Kalau misalnya jurnal kita itu nanti otomatis reakreditasi ya oleh sistem Arjuna, maka asesor kan pasti akan login lagi ke OJS kita. Kalau passwordnya itu berubah atau misalnya jurnalnya sudah ganti link dan seterusnya, nah ini akan jadi catatan tersendiri. Nah, berikutnya Pak, terkait dengan borang Arjuna itu masih pakai yang lama. Jadi sampai dengan peraturan Dirjen Dikti yang terbaru keluar, maka borangnya akan diubah menjadi peraturan terbaru. Tapi dari sini Pak, kita bisa ngelihat yang dinilai itu dua, tata kelola sama mutu ya, tata kelola dan mutu. Nah, tata kelola apa saja? Nah, bagian ini nih A, B, C sampai G. Nah, ini tata kelola. Cuman belum ada nih pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini yang kita masih nunggu nih dari Perdirjen itu. Terus yang di bagian mutu, kalau dulu bagian substansi, apa yang dinilai? Nah ini yang dinilai adalah ya di bagian artikel itu. Nah ditambah dengan sumber acuan primer dan sumber acuan kemutakhiran seperti itu. Nah di bagian inilah nanti Bapak dua poin itu aja, tata kelola sama mutu artikel. Nah mutu artikel apa saja yang akan dinilai nanti gitu. Nah, cuman pertanyaan-pertanyaannya kan belum tahu nih, judulnya harus kayak gimana, abstraknya harus seperti apa, dan seterusnya. Terus format tata letaknya harus seperti apa. Nah, ini juga kita nggak tahu nih, karena belum ada peraturan dari Dirjen Dikti. Nah, seperti itu Pak Yogi. Jadi, malam ini kita
fokus ke sini. Kalau nanti peraturan Dirjen Dikti itu sudah keluar terkait dengan akreditasi jurnal, maka kita bedah lagi tuh borangnya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti apa, tips dan strategi yang perlu kita optimalkan seperti apa. Saya kira itu dari saya, Pak Yogi. Oke. Baik, terima kasih Pak, sangat jelas sekali. Iya, Terima terima kasih atas kasih. kepada. Ya, ini gimana Pak Karona? Masih Iya, lanjut? semakin malam ini. Gimana nih? Kita tinggal satu lagi aja ya. Ya, Satu boleh. lagi ya Ini dari saya bacain dulu Pak, yang di ini, oh yang ya. di apa namanya chat banyak sekali. Ya, nanti yang tanya-tanya ISSN itu yang jelas ISSN kalau yang ngajukan dari apa namanya dari selain perguruan tinggi itu harus kerjasama dengan kampus. Itu kan peraturannya jelas tuh, ketentuannya jelas tadi yang disampaikan sama Pak Corona. Di bagian websitenya ISSN Perpusnas sudah jelas. Kita masuk dari mana ya tadi ya Pak ya? Pembukaan akreditasi kapan kira-kira? Belum tahu Pak. Publish Group belum tahu. Kita juga karena kan kita bukan pemerintah, jadi kita nggak tahu. Nah, kita masih menunggu Pak. Kalau misalnya sudah buka, kita informasikan di grup. Nanti sama-sama kita bedah lagi tuh peraturan Dirjen Diktinya. Ibu Nisa, jurnal kami habisnya 2027 Januari. Nah, sampai akhir tahun kayaknya nggak mungkin deh. Akhir tahun itu nggak buka-buka. Mudah-mudahan ya setelah acara yang di Surabaya ya tanggal 3 atau tanggal 4 itu dilakukan mungkin akan ada pembukaan gitu. Mudah-mudahan kalau melihat pola tahun lalu ya itu di bulan April dan bulan September. Mudah-mudahan September nanti buka. Ya nanti Bapak Ibu ini kita rekam ya. Nanti rekamannya saya share ya. Saya share, pasti saya share untuk kebutuhan dan kepentingan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, seperti itu. Ini yang bertanya di chat, saya kira itu ya untuk yang Pancasetia. Jurnal kami sudah habis masa akreditasinya Mei 2026 yang tadi ya. Nah, periodenya masih 2000 September. Untuk periode September seperti apa? Nah, ini kita masih menunggu pedoman yang dari Dirjen. Yang September itu otomatis kalau lihat peraturan yang terbaru tidak terakreditasi. Dan bagaimana mengkomunikasikan dengan author, sampaikan saja bahwa jurnal ini sedang mendaftar akreditasi. Kalau kita lihat tadi di peraturan menteri itu tidak kelihatan ya Pak Karona, masa berlakunya 5 tahun, tapi tidak tahu 5 tahun mundurnya 1 tahun, maju 4 tahun atau seperti apa, nggak diatur secara spesifik ya tadi ya Pak Karona ya. Ya. Ya, mm-mm. Iya, ya. Silakan Pak Yeheskil, silakan. Kasih Pak Andri. Ya. Ya, saya izin bertanya. Ya, sebelumnya ya terima kasih. Sebelumnya saya mengikuti Pak Andri di publishing dan akhirnya jurnal kami terakreditasi Sinta 4 waktu di Jogja kemarin tahun 2022 dan akhirnya 2003 terakreditasi. Makasih untuk bimbingannya. Ya, Pak Andri, ya hampir sama dengan tadi pertanyaan yang ada di chat. Memang SK akreditasi yang saya dapat Sinta 4 atau jurnal kami itu sampai edisi atau volume 9 nomor 1 tahun 2027. Ya. Nah, ini sebenarnya agak kekeliruan dari bukan Garuda, apa namanya? Arjunanya. Mestinya kan 9.1 harusnya Agustus 2026. Tapi ditulis di sana 9.1 2027. Nah, jadi saya agak kesulitan karena memang saya cek di Sintanya pun berlaku sampai 2027. Sehingga saya mau memastikan apakah ini sudah discontinue atau belum karena masih berlaku pada Sinta, sehingga saya bermaksud untuk setelah publish Agustus ini saya akan melakukan reakreditasi. Mohon pencerahannya Pak Andri. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Andri dan Pak Karona, di lembaga kami sebelumnya jurnal kami ini dikelola oleh Departemen Literatur dan Media.
Tapi oleh karena pergantian struktural, maka kemudian itu menjadi tidak ada. Lalu kemudian pengelolaan jurnal dialihkan ke LPPM. Nah, waktu saya mengajukan ISSN dan EISSN-nya itu di bawah Departemen Literatur dan Media. Nah, sekarang sudah beralih kepada LPPM. Apakah nanti kemudian ini akan bermasalah soal identitas jurnal tadi nanti dalam reakreditasi mendatang? Walaupun nanti berdasarkan SK akreditasi sebelumnya, jurnal Arabona terakreditasi 4, pengelolanya tidak disebutkan Departemen Literatur dan Media, tetapi langsung disebutkan penerbitnya adalah STT Arabona. Mohon pencerahannya Pak Andri. Makasih. Iya, terima kasih Pak Karona. Gimana? Mohon maaf bisa di-unmute. Ya. Oke. Ya mungkin kesalahan penulisan di apa ya di sertifikat ya. Coba dicek di Sintanya Pak. Kalau dia sampai 2027 berarti dia masih berlaku sampai 2027. Karena Iya, kadang sudah ada sampai 2027, Pak. ya berarti kan di Sintanya kalau 2027 berarti terakhir di 2027. Berarti kita pedomannya di situ. Kadang ada typo ya kesalahan di dalam beberapa penulisan kemarin juga volume juga bermasalah di beberapa SK gitu ya. Nah, itu berarti ngikutin itu. Terus terkait dengan eh, kelembagaan yang penting kan nama tadi STT ya. Ya, STT Arabona. Nama STT-nya ya, pengelolaannya nanti internalnya berarti diinformasikan saja, bisa diinformasikan di bawah pengelolaannya di bawah LPPM. Tapi kan secara ISSN-nya pasti STT eh, Arab Guna ya apa tadi Ya, ya ya yang Arabona. menjadi pengajuannya gitu ya di dalam ISSN. Ya, mungkin itu Mas Andri Iya, siap. Kalau bisa di menurut saya Hmm, terkait dengan sertifikat itu bisa ngobrol atau bisa bertanya langsung dengan ini sih dengan pengelola Sinta. Kalau misalnya dekat dengan Jakarta bisa langsung ke diktinya gitu. Mungkin kesalahan eh, tulis volume masa berlakunya mungkin ya Pak ya. Tahunnya itu udah bener misalnya tahun 2026 teman penulisan volume dan masa masa berlakunya itu ada eh, mungkin hilaf ya karena terlalu banyak. Nah, terkait dengan ISSN memang kalau kalau ingin cepat kalau menurut saya ya ke Perpusnas, Pak, itu Kelompok sosial. langsung apa namanya bawa surat permohonan itu karena di institusi Bapak yang ini yang sebelumnya ngelola jurnal itu sudah nggak ada itu langsung. Kalau misalnya Bapak menyampaikan ini melalui email itu lama antrinya lama. Bapak datang itu kan kalau misalnya kampusnya di Bogor misalnya ya, itu enak banget datang ke Ya, sana mohon izin untuk bisa eh, apa namanya konsultasi lah bahasanya. Nah, sehingga langsung bisa diproses seperti itu. kasih Pak Andri dan Pak Baik, Karono. baik. yuk. Ada lagi yang mau bertanya mungkin sini ada lagi ya Pak Kurang di chat. Ya, Bapak Ibu yang bertanya terkait dengan tidak ada kaitannya dengan akreditasi nanti bisa disampaikan di grup ya. Grupnya itu sudah di open, saya kira silakan Bapak Ibu bisa bertanya di grup nanti pas waktunya kita bales sih ya Pak Karona ya. Ya, intinya kalau pengajuan akreditasi yang terbaru tadi kita pedomannya adalah Permen tadi ya, Permen Ya, nomor 9 tahun 2026 itu sudah jelas tadi ada dua apa yang perlu disiapkan ya sesuaikan dengan itu. Karena inti-intinya di dalam isiannya kita belum mendapat informasi secara jelas karena itu eh, informasi yang tadi sudah Mas Andri sharekan. Jadi kita siapkan di situ namanya hmm, identifikasi jurnal dan sebagainya itu sampai tahap terakhir dipenuhi saja. Itu intinya dari untuk persiapan akreditasi. ya, Itu Mas Andri, mungkin ya, sudah malam bagi yang Indonesia bagian timur ini yang sudah terlalu malam di sana.
Iya, sudah jam berapa nih? Jam 12 ya? 12-an. Eh, Ya, 9, 12. 10, 11, jam 11 ya. Terima kasih Pak Yogi dari Papua. Bapak Ibu semuanya Siap. yang Sama. bergabung di sini. Terima kasih Terima kembali. kasih banyak. Ini kami rekam ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak kembali. Kalau misalnya ada yang hendak ditanyakan, bisa disampaikan di grup. Itu grupnya sudah dibuka kembali untuk diskusi. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak Karona. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam sehat semuanya.